Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Pada video kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Dia Kusmani Tias dengan NIM 2012403 ditemani dengan dua rekan saya. Perkenalkan, saya Vina Nikmato Kamelia dengan NIM 20124056. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan NIM 2012439. Kami akan memaparkan materi tentang sumber dan media pembelajaran dari mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diambil oleh Bapak Imam Prayogo Budiono Magister Komunikasi. Pada materi kali ini, kami akan membahas mengenai tentang yang pertama pengertian sumber belajar, media pembelajaran, bahan ajar, dan alat peraga. Yang kedua tentang fungsi dan peranan sumber belajar. Yang ketiga cakupan sumber belajar. Dan yang terakhir yang keempat kriteria memilih sumber belajar dan media belajar. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber belajar, media pembelajaran, bahan ajar, serta alat peraga. Yang pertama ada pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah alat atau materi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam pembelajaran. Materi selanjutnya ada media pembelajaran, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan gagasan, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam proses belajar. Materi selanjutnya ada bahan ajar, yaitu segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Contohnya seperti presentasi video, serta aplikasi pembelajaran. Materi selanjutnya ada alat peraga. Alat peraga merupakan media yang dapat digunakan untuk mengkonkretkan pemahaman siswa yang masih abstrak. Alat peraga ini bertujuan agar pembelajaran menjadi aktif dan kreatif serta membantu siswa dalam memahami materi. Pada materi selanjutnya yaitu ada fungsi dan peran sumber belajar. Menurut Rountree, fungsi media pembelajaran itu ada 6. Yang pertama, menghasilkan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah faktor yang mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengulangan pembelajaran. Pengulangan pembelajaran membantu siswa untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, rangsangan belajar. Rangsangan belajar merujuk pada berbagai hal yang dapat merangsang minat dan perhatian siswa selama proses pembelajaran. Yang keempat, respon siswa yang aktif. Respon siswa aktif berarti melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk diskusi, tanya jawab, ataupun kegiatan interaktif lainnya. Yang kelima, umpan balik langsung. Umpan balik langsung adalah pemberian tanggapan atau koreksi terhadap hasil kerja siswa sesegera mungkin. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mempromosikan latihan yang harmonis. Latihan yang harmonis berarti menciptakan keseimbangan antara kegiatan akademik dan non-akademik dalam proses pembelajaran. Pada materi selanjutnya yaitu ada cakupan sumber belajar. Cakupan sumber belajar ada 5. Yang pertama ada berbelajar cetak, yaitu materi pembelajaran yang berbentuk fisik dan dapat dibaca. Contohnya seperti buku, majalah. Yang kedua yaitu sumber belajar non-cetak, adalah sumber belajar yang tidak berbentuk fisik dan lebih bersifat digital atau elektronik. Yang ketiga yaitu sumber belajar berupa fasilitas, yaitu sarana atau peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada sumber belajar berupa kegiatan, yaitu aktivitas atau pengalaman yang dapat dijadikan sarana untuk belajar. Yang terakhir, sumber belajar berupa lingkungan, yaitu segala hal yang ada di sekitar peserta didik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Nah, selanjutnya memilih kriteria sumber belajar. Apa saja sih kriteria sumber belajar itu? Langsung saja disimak ya teman-teman. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber belajar akan menimbulkan motivasi, pembelajaran lebih baik, dan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, ekonomis. Sumber belajar dipilih harus murah dan tidak murahan.
Pemilihan sumber belajar mempertimbangkan jumlah orang yang akan menggunakan, lama pemakaian, dan jangka tidaknya peristiwa itu terjadi akurat. Yang ketiga, ada praktis dan sederhana. Sumber belajar harus praktis, mudah dibawa, sederhana, tidak memerlukan peralatan khusus, tidak mahal harganya. Yang keempat, mudah didapat. Sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar kita dan mudah untuk mendapatkannya. Yang terakhir, ada fleksibel atau luas. Sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi. Oke, selanjutnya memilih kriteria media pembelajaran. Apa saja sih kriteria media pembelajaran? Media pembelajaran di antaranya yang pertama ada tujuan pembelajaran. Artinya mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh pelajar. Yang kedua, ketersediaan media. Memanfaatkan media pembelajaran di dalam kelas berdasarkan ketersediaan jenis media di pasar atau di sekolah. Yang ketiga, faktor fleksibilitas. Artinya kesesuaian antara media yang digunakan dengan latar pembelajaran. Yang keempat, ada daya tahan. Media yang baik adalah apabila bisa digunakan untuk waktu yang relatif lama. Yang kelima, ada kesesuaian pesan-pesan yang dibawakan oleh media dengan materi pelajaran yang akan kepada pembelajaran.